Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu timbul dari pendengaran akan firman. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, memberi persembahan persepuluhan. Saya percaya bicara memberikan persembahan persepuluhan itu sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya melakukannya atau tidak? Apakah saudara dan saya secara kontinu dan secara konsisten memberi persembahan persepuluhan atau tidak? Menjadi suatu renungan bagi kita di hari ini, bahwa firman Allah mengajar kita, menasihati kita, memberi persembahan persepuluhan. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi persembahan persepuluhan itu dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau kita berbicara mengenai perbendaharaan, berarti di situ ada suatu organisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Supaya tujuannya kita memberi perpuluhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi tujuan kita memberi perpuluhan adalah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya di rumah Tuhan itu persepuluhan itu bisa dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Jadi tempat kita memberi perpuluhan sebaiknya itu adalah di rumah Tuhan. Tujuannya memberi perpuluhan adalah supaya ada persediaan makanan, supaya ada persediaan biaya operasional di dalam rumah Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhannya? Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Bawalah. Itu artinya bahwa merupakan kehendak Tuhan, merupakan maunya Tuhan untuk kita memberi persembahan persepuluhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi melaksanakan ataupun memberi persembahan persepuluhan itu bukan meniru denominasi yang lain. Memberi persepuluhan itu bukan maunya para pendeta atau gereja, atau itu suatu tradisi atau kebiasaan. Tetapi memberikan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Dan bila saudara dan saya melakukannya, maka itu suatu ketaatan kita kepada firman-Nya. Jadi ini alasan yang pertama, kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan, karena itu perintah Tuhan, itu berarti maunya Tuhan, dan itu berarti berkenan kepada Dia.
Alasan yang kedua, kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan. Dalam ayatnya yang ke-10 bagian B, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan? Karena ada janji Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat berkelimpahan bagi saudara dan saya. Makanya dia berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ada janji berkat berkelimpahan bagi saudara dan saya. Terus diperjelas lagi dalam ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Hasil pertanian kita juga diberkati Tuhan ketika kita mentaati firman-Nya untuk memberikan perpuluhan. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ketika hidup kita diberkati Tuhan, hasil pertanian kita diberkati Tuhan, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita memberi persembahan persepuluhan, karena itu mendatangkan berkat bagi kita. Karena Tuhan menjanjikan berkat berkelimpahan bagi saudara dan saya, bila saudara dan saya memberi persembahan persepuluhan. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar mentaati firman, maka kita akan melihat hidup kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang menasihati kami, mengajar kami untuk memberi persembahan persepuluhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, ajar kami, supaya kami sungguh-sungguh beriman, memberi persembahan persepuluhan. Karena ini perintah Tuhan, karena Tuhan menjanjikan berkat berkelimpahan bila kami memberi persembahan persepuluhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.